Shalom, salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya hari ini dan topik yang saya akan bahas hari ini adalah tentang gereja di tengah dunia. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ada cerita di masa lampau ketika saya masih remaja. Ada telepon umum pakai koin. Mungkin kalau zaman sekarang anak-anak generasi Z tidak tahu kali ya. Koin seperti ini jadi 100 rupiah gitu, 100 rupiah perak begini koin, lalu kemudian dimasukkan. Nah, waktu itu saya punya sebuah trik, saya punya pacar waktu itu ceritanya, dan trik saya supaya bisa bicara berlama-lama tanpa kehabisan banyak koin adalah koin ini saya kasih benang, lalu kemudian saya kasih isolasi. Jangan ditiru ya, ini ketika saya belum bertobat, sebelum menjadi orang, sebelum percaya pada Yesus ya. Jadi saya masukkan koin, lalu kemudian saya tahan dengan benang itu supaya tetap menggantung, tapi menempel alat, semacam alat pendeteksi koin di dalam box itu. Lalu kemudian akan terdengar suara klik. Nah, begitu terdengar suara klik, saya akan tahan. Itu terbuka, nah akan mendeteksi bahwa koin sudah masuk, padahal tidak. Nah, itu saya lakukan terus menerus, terus menerus, terus menerus. Saya bisa telepon berjam-jam dengan cara demikian. Tapi setelah itu dampaknya adalah telepon telepon pesawatnya tuh ya rusak, boxnya tuh rusak. Sampai-sampai saat itu ada pemberitaan di seluruh Indonesia, bukan cuma di Surabaya, di seluruh Indonesia itu banyak dilaporkan telepon box umum itu rusak. Nah, kenapa saya lakukan itu? Karena saya berpikir itu kan bukan telepon saya pribadi, telepon umum gitu. Sehingga waktu itu banyak pemikiran yang namanya barang umum, punya umum itu nggak dipelihara, kecuali punya sendiri. Karena merasa tidak ada kaitan dengan barang, tidak ada relasi khusus dengan barang tersebut. Paling tidak seperti itu. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, kadangkala kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kadangkala kita juga berpikir demikian. Maksudnya adalah kita sering melihat orang lain tuh dengan relasi yang kita miliki seperti apa, sehingga kita bisa memperlakukan mereka kadangkala kita tidak merasa anggap penting orang tersebut. Nah, pemikiran saya seperti itu, pemikiran di masa lampau sebenarnya. Nah, bagaimana orang Kristen, gereja harus menyikapi eh, orang lain, harus bagaimana gereja menempatkan diri di tengah masyarakat. Itu yang paling penting yang akan kita pelajari pada hari ini. Saya ingat sebuah kisah Yunus, ketika Allah meminta dia pergi ke Niniwe. Yunus tidak mau. Sejarah kita mencatat bahwa ada kemungkinan Yunus ini punya sakit hati, luka bangsa dengan bangsa Niniwe. Lalu kemudian di cerita itu, tanda kutip, Yunus akhirnya pergi ke Niniwe juga, tapi dengan cara dipaksa, ya, dipaksa. Lalu akhirnya Yunus memberitakan kabar pertobatan kepada mereka, bertobatlah dan sebagainya, karena Tuhan akan mengampuni mereka dan sebagainya. Lalu kemudian benar-benar bertobat Niniwe itu. Nah, uniknya adalah Yunus sangat tidak puas dengan pertobatan Niniwe, dan dia berkata kepada Tuhan kurang lebih seperti ini Tuhan, kenapa saya tidak mau datang ke Niniwe? Kenapa aku tidak mau engkau suruh? Sebab engkau Allah itu adalah yang panjang kasihnya, panjang sabarnya. Ketika engkau menghendaki seseorang untuk diampuni, engkau akan segera mengampuni dan sebagainya. Itulah kenapa. Jadi dalam pemikiran Yunus adalah manusia yang berdosa, manusia yang jahat kepada dia seperti orang Niniwe, itu pantasnya dihukum, bukan diampuni. Lalu kemudian Yunus sakit hati, dan kemudian Yunus bersedih, bahkan dia mau mati rasanya, dan dia mengeluh kepada Tuhan, dia mengutuki Tuhan. Dan akhirnya Allah mencoba menghibur hati Yunus yang gundah gulana itu, yang tidak puas seperti itu, tidak puas ketika melihat orang bertobat. Lalu kemudian Allah menumbuhkan satu pohon jarak dalam waktu 1 hari, cepat sekali gitu kan. Ini ajaib sekali. Dan Yunus terhibur hatinya karena ini ajaib sekali nih pohon jarak, membuat dia teduh dari panasnya siang hari. Ditambah lagi tuh pohon ajaib ya. Lalu kemudian tidak lama kemudian Allah mematikan yang namanya pohon jarak tersebut. Dan Yunus marah lagi. Lalu Yunus bicara pada Tuhan, Tuhan lebih baik aku mati Tuhan. Dan ini menariknya, Allah bicara kepada Yunus, Yunus, engkau marah, kalau baik bahasa saya bahkan engkau mau mati demi pohon yang tidak kau tanam, tidak kau tumbuhkan. Apalagi aku, bagaimana aku tidak mengasihi orang-orang Niniwe, orang-orang yang tidak mengerti membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Artinya itu melambangkan dosa yang gak karu-karuan, kebodohan yang luar biasa. Sementara mereka kuciptakan dengan tanganku, kuciptakan mereka serupa segambar denganku. Itu kata Allah. Dengan kata lain Allah ingin supaya Yunus mendengar, supaya Yunus tahu, supaya Yunus melihat, supaya Yunus tahu, mengerti isi hati Tuhan kepada jiwa-jiwa ini. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kita sebagai orang Kristen, orang percaya, as believers, kadangkala
Kita hanya fokus kepada ya Yesus telah menyelamatkan saya. Kita hanya melihat pengorbanan Yesus pada satu titik, yaitu diri kita sendiri. Itu saya rasa hal yang sangat keliru. Kita tidak memahami pesan penuh daripada keselamatan. Keselamatan adalah untuk umat manusia, bukan suatu orang saja. Nah, bahkan saya katakan sejak dalam kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, Allah itu menebus umat manusia. Bukan bicara soal satu orang, Anda dan saya saja, bukan. Itulah kenapa seringkali beberapa orang Kristen ketika ditanya tentang setelah engkau jadi orang Kristen, engkau ikut Yesus, engkau ditebus, so apa kelanjutannya? Jawabannya cukup menarik ya. Jawabannya adalah kalau dilihat dari hidupnya saja kelihatan jawabannya seperti apa. Yaitu ya saya di dalam nama Yesus, dalam iman saya percaya Tuhan cukupkan semua kebutuhan saya. Tuhan cukupkan semua keinginan saya. Tuhan akan berikan yang terbaik bagi saya. Saya percaya Allah adalah sumber berkat. Tapi memperlakukan iman seperti itu, memiliki relasi dengan Tuhan dengan cara iman seperti itu saya rasa kita tidak benar-benar mengenal, orang itu tidak benar-benar mengenal Tuhan. Kalau kita mau berani jujur pada Tuhan, kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang kau mau? Tuhan apa kehendak-Mu? Sehingga aku bisa lakukan apa yang terbaik dalam hidupku. Sehingga aku bisa mengerti bagaimana hidup yang harus kujalani. Kalau kita tanya sama Tuhan begitu, Tuhan akan jawab, kamu tahu rencanaku, kamu tahu apa yang kuinginkan? Jiwa-jiwa. Yang kuinginkan adalah aku ingin manusia mengenal aku. Aku ingin manusia itu kembali kepadaku. Itu kata Allah. Itulah kenapa dalam Markus pasal 1 ayat 16 dan 17. Pada waktu Yesus menjumpai Petrus. Tatkala Petrus mencari ikan semalaman gak dapat. Lalu kemudian Yesus menunjukkan kuasanya kepada Petrus. Dan Petrus tahu dan sadar siapa yang dihadapinya. Dan Petrus langsung merasa, aku tidak layak Tuhan. Di dalam ketidaklayakan dia merasa berdosa. Ada utusan Allah. Paling tidak itu pikiran Petrus waktu itu ya. Ada utusan Allah. Sebab dalam pemikiran dalam teologi Yudaism, orang-orang Yahudi pada waktu itu, jika ada utusan Allah datang kepada manusia, ada dua kemungkinan, yaitu berita pertobatan atau berita penghukuman. Sehingga Petrus ketakutan luar biasa. Tapi menariknya adalah Yesus datang kepada Petrus dan berkata dalam Markus pasal 1, 16 dan 17. Berkata begini, mari ikut aku. Ini undangan luar biasa. Orang berdosa, orang tidak layak, dan Yesus mengatakan ikut aku. Mari ikut aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini luar biasa saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus bicara kepada Petrus. Engkau sadar engkau tidak layak. Oke, ikut aku. Artinya aku terima engkau apa adanya Petrus. Dan aku punya rencana. Ikutlah dalam rencana aku. Kujadikan kau penjala manusia. Ini menarik kalau kita tanya isi hati Tuhan. Tuhan apa isi hatimu? Inilah jiwa-jiwa isi hati Tuhan. Nah karena itu di dalam Yohanes pasal 17 Yesus berdoa kepada Bapa. Doanya cukup menarik. Kalau disimpulkan doanya seperti ini, bahwa Yesus tidak ingin supaya Bapa mengambil gereja, tidak ingin mengambil murid-muridnya, tidak ingin Bapa mengambil para believers untuk meninggalkan dunia. Tidak. Tapi Yesus berdoa supaya Allah itu menjaga mereka dari yang jahat. Kenapa Yesus berdoa kepada murid-muridnya, kepada gereja, kepada believers, supaya Allah menjaga mereka dari yang jahat? Sebab Yesus mengutus gereja, mengutus saudara dan saya, mengutus para believers itu untuk di dunia, ditinggal di dunia. Gereja diutus oleh Allah di dunia untuk menjangkau orang-orang yang tersesat supaya diselamatkan, sebagaimana Yesus telah menyelamatkan gereja. Inilah isi hati Tuhan, yaitu kita menjangkau orang-orang yang tersesat. Sebagaimana kita dulu tersesat, diselamatkan Yesus dengan pengorbanannya, maka kita beritakan berita yang sama kepada mereka. Kabar baik yang sama. Yesus telah mengasihiku, Yesus juga mengasihi engkau. Yesus telah mengampuniku, Yesus juga mengampunimu. Yesus memberikan kehidupan kekal kepadaku, Yesus juga memberikan hidup kekal kepada dunia. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus telah mati, bangkit, dan kemudian terangkat ke surga. Dan harusnya orang percaya sejati mengerti bahwa dirinya dulu memang tidak layak. Seperti itu, aku tidak layak Tuhan. Dan harusnya orang-orang para believer sadar bahwa dia harusnya binasa. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mengasihi orang itu. Bahkan Paulus mengatakan Yesus telah mati bagi setiap orang percaya. Bahkan ketika mereka masih di dalam dosa. Artinya ini adalah hatinya Allah, detak jantungnya Tuhan yang harus gereja tangkap, yaitu jiwa-jiwa. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam pertobatan sejati, orang percaya juga harusnya sadar bahwa keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada dirinya
adalah harta yang tidak ternilai. Harta yang kekal, hidupnya harusnya digerakkan oleh kekekalan tersebut. Dan saya percaya dengan pemikiran demikian, saya yakin sekali setiap Anda dan saya, kalau kita mengatakan saya percaya Yesus, Pak, saya mengerti kenapa ikut Yesus. Saya rasa saudara saya akan mengerti apa kata Yesus yang kali ini saya akan bacakan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai dengan 3. Berkata begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai dengan 3. Ayat ini merupakan percakapan Yesus beberapa hari sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, mengalami penderitaan luar biasa. Dan di atas kayu salib itu dia meregang nyawanya. Lalu kemudian muncul ayat ini. Di ayat yang pertama lebih sangat indah sekali. Jangan gelisah hatimu, dia yakinkan murid-muridnya. Kenapa diyakinkan? Sebab setelah ini Yesus akan ditangkap dan muridnya akan goncang semua imannya. Pemimpinnya ditangkap, pengharapannya hilang. Ini terjadi, ini adalah konteks kenapa ayat ini muncul. Lalu Yesus menghibur hati mereka, menguatkan hati mereka dengan menunjukkan sebuah realita yang lebih besar daripada apa yang dari sesuatu peristiwa yang akan mereka lihat nanti ke depannya. Yesus persiapkan untuk mereka melihat, mengintiplah sedikit realita yang begitu besar, the ultimate reality, realita yang ultimat yang akan mereka segera saksikan, yaitu kebangkitan Yesus setelah Yesus mati. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus membicarakan realitas kekekalan ketika dia berkata, di rumah Bapakku, sorga, semua orang pasti mati, saudara. Dan Yesus mengatakan pada murid-muridnya sebuah realita. Dan Yesus menyediakan bagi orang percaya. Dan untuk sementara waktu, dalam ayat dikatakan bahwa Yesus naik ke surga. Dan orang percaya, ini menarik ya, bukan ditinggal. Kalau Anda pakai kata ditinggal bolehlah, tapi bagi saya bukan ditinggal, tapi ditugaskan, berbeda. Kalau kata ditinggal, itu seolah-olah itu terlalu luas kata itu, bisa diisi dengan berbagai macam konteks. Ditinggal memang dicuekin, ditinggal dibiarin aja atau gimana. Tetapi ayat ini mengatakan tidak mengandung kata demikian, tapi mengandung sebuah maksud kenapa ditinggal. Untuk diberikan tugas. Jadi saya lebih memilih gereja, Yesus naik ke surga, dan gereja ditugaskan untuk dunia. Untuk apa? Sekali lagi, untuk memberitakan kabar sukacita. Di dalam realitas ultimate itu Yesus melalui kematiannya, Yesus menebus dan mengampuni dosa manusia. Dan melalui fakta kebangkitannya, Yesus memberikan pengharapan hidup kekal bagi barang siapa yang percaya. Dan melalui realitas ultimate inilah Yesus membawa orang percaya kembali ke rumah Bapa. Bukankah ini kabar yang sangat luar biasa? Gitu. Dan Yesus melakukannya dengan kasih, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, gereja bukan ditinggalkan tetapi ditetapkan. Anda dan saya as believers bukan ditinggalkan tapi ditetapkan dengan sebuah penugasan yang mulia. Untuk tugas yang paling mulia, paling terhormat, yakni terlibat di dalam misi penyelamatan dunia. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Paulus itu menangkap, Rasul Paulus menangkap, sangat mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus tersebut. Perhatikan apa yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 18 sampai dengan 21. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Paulus mengerti identitasnya dan mengerti mengapa Yesus menugaskan dia di dunia. Dan Paulus juga mengerti apa yang menantikan dirinya di balik kematiannya. Bapa, Yesus dan Roh Kudus Allah Tritunggal menyambut dengan kasih-Nya. Ini yang menarik. Realitas-realitas inilah yang menggerakkan hidup gereja. Dan ini adalah kehidupan gereja yang normal. Sekali lagi ya, realitas-realitas inilah yang menggerakkan hidup gereja. Dan ini adalah kehidupan gereja yang normal. Artinya setiap orang percaya sebagai gereja, Anda dan saya, itu harus memiliki sebuah orientasi kehidupan yang berbeda. Kita telah ditebus oleh Allah di dalam darah-Nya. Yesus mengasihi engkau dan saya. Dan itu adalah harta yang kekal. Masalah kematian selesai.
kehidupan kekal diberikan kepada kita. Dan kita memandang seperti Paulus lihat, dunia sedang membusuk. Itulah kenapa Yesus mengatakan kamu adalah garam. Dunia sedang bergerak dalam kegelapan. Itulah kenapa Yesus mengatakan kamu adalah terang. Itulah saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita harus melihat perspektif yang seperti ini dengan tepat. Jika tidak, maka segala kenikmatan dunia seperti kata Paulus, kenikmatan dunia, gemerlap dunia yang menyesatkan itu akan membuat iman orang-orang percaya akan semakin kerdil. Karena dirinya tidak lagi terpesona oleh kasih karunia Yesus. Dirinya tidak lagi melihat kekekalan sebagai sesuatu yang indah yang harus dipertahankan. Akhirnya apa? Dia melihat dunia ini seolah-olah menjadi luar biasa. Padahal faktanya adalah seindah apapun yang dunia dapat berikan, kita akan tinggalkan. Sehingga Paulus mengatakan dengan sangat bagus, sangat tepat. Dikatakan kewargaan kita di dalam surga, bukan di dunia. Karena memang faktanya kita akan tinggalkan. Dan kita akan kembali kepada Bapa. Dan benarnya adalah kata kewargaan yang dipastikan ada kata surga. Dipastikan, bukan neraka. Dipastikan, kepastian itu diperoleh di dalam Yesus Kristus. Itu kenapa saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, gereja harusnya ketika dia memahami identitasnya, bahkan as believers, sebagai seorang percaya, memahami identitasnya sebagai warga kerajaan sorga. Dan kita ditugaskan di dunia ini, kita akan menggunakan seluruh potensi kita, seluruh bakat kita, seluruh kekuatan kita, seluruh kehidupan kita, hanya sebagai sarana untuk memberitakan kabar baik ini. Begitu banyak orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, yang tersesat. Dan Yesus menyatakan kasihnya kepada mereka. Tapi mereka tidak bisa mendengar kabar itu. Karena mungkin kita tidak mengabarkannya. Sementara Yesus ingin kita untuk bekerja di dalam kerajaan Allah. Kita diberikan sebuah penugasan yang mulia. Kita dilayakkan untuk menjadi rekan, tanda kutip rekan sekerja Allah. Ini hal sangat luar biasa saudara-saudara dalam Tuhan Yesus. Paulus sangat mengerti identitasnya. Sekali lagi dia mengerti apa yang harus dilakukannya. Dia mengerti apa yang dikerjakannya. Dan dia mengerti pengharapan apa di balik kematiannya. Paulus melihat hidup dengan perspektif seperti itu. Sehingga setiap apapun yang dilakukan Rasul Paulus itu selalu berorientasi kepada Injil. Selalu berorientasi kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian yang menebus dan kebangkitan memberikan sebuah pengharapan. Kehidupan itu ada. Kehidupan itu kekal itu ada, dan itu adalah pasti di dalam Yesus Kristus. Itulah kenapa Yesus mengatakan kepada muridnya sebelum dia naik ke salib, aku akan pergi menyiapkan rumah bagimu. Dengan cara aku tergantung di kayu salib. Karena itulah cara Yesus menyiapkannya. Karena kita semua orang berdosa tidak layak bagi Allah. Dan dia membersihkan kita dengan darahnya. Menyuci kita dengan darahnya. Kita dilayakkan. Kita masuk ke rumah Bapa, surga yang kekal. Di atas nama Yesus Kristus. Bukan dalam kebenaran kita, tetapi dalam kebenarannya Dia. Sebab Yesus berkata, akulah kebenaran. Kita ke sana kita tidak bisa menuju ke surga dengan apapun kita lakukan. Tapi kita ke sana dibawa oleh Yesus. Karena itu Yesus mengatakan, akulah jalan. Dan kita mendapatkan hidup kekal. Bukan dari apa yang berdasar apa perbuatan baik kita. Karena kita semua berdosa. Tidak mungkin kita sempurna. Tidak ada yang sempurna. Itulah kenapa Yesus mengatakan, akulah hidup. Dan hidup itu diberikan kepada orang yang percaya. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jika ditanya hal terbaik apakah sebagai seorang percaya yang bisa kita berikan kepada dunia. Sekali lagi, hal terbaik apa sebagai orang percaya yang bisa kita berikan kepada dunia? Buat saya, jawabannya adalah ya apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sekali lagi ya, sebagai orang percaya, hal terbaik apa yang bisa kita berikan kepada dunia? Jawabannya adalah apa yang sudah Tuhan berikan kepada Anda dan saya sebagai seorang percaya. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada gereja? Dia berikan Yesus putranya supaya Anda selamat. Maka dari itu, apa yang bisa kita berikan pada dunia? Kenalkan Yesus, kabar baik. Supaya dunia tidak binasa. Kita beritakan dengan kasih. Kita nyatakan kebenaran itu dengan kasih sebab Allah adalah kasih. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maka orang percaya harusnya sadar dan mengerti bahwa setiap jengkal hidupnya, setiap tarikan nafasnya itu benar-benar adalah sebuah kepercayaan yang Allah berikan. Bahkan semua yang ada di tangannya, seluruh apapun itu, harusnya dia tahu bahwa ini adalah sebuah sarana untuk pekerjaan Allah. Sebuah sarana
untuk menjangkau dunia. Sebuah sarana supaya salib diberitakan. Kalau saudara seorang saintis, beritakan Yesus melalui sains. Seorang ekonom, beritakan Yesus melalui ilmumu. Seorang guru, beritakan Yesus melalui pengajaran-pengajaranmu. Siapapun Anda, bahkan kalau Anda mengatakan, Pak, saya ini bukan siapa-siapa, Pak. Saya cuma tukang sampah. John Calvin pernah berkata begini, kalaupun dia seorang tukang sampah, bahkan sampai dia mati pun tukang sampah, biarlah orang itu melakukan semua bagi Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apapun profesinya, apapun posisinya, ingatlah, kita semua di dalam Yesus Kristus adalah warga kerajaan sorga. Kita semua pendatang, digambarkan sebagai pendatang di muka bumi ini. Setelah kita terima Yesus, kita punya keluargaan di sorga. Lalu keluargaan kita di dunia itu apa? Kita bukan siapa-siapa, kita benar-benar pendatang. Kita seolah kita ini pendatang, karena kita tidak selamanya di sini. Rumah kita yang abadi bukan di sini. Tujuan kekal kita di sana. Kita akan tinggalkan semuanya. Karena jangan biarkan dunia dengan segala pesonanya itu menarik iman kita. Bukan. C.S. Lewis pernah berkata, kenapa orang percaya itu seringkali jatuh dalam dosa? Bukan karena dosa itu menarik, kata C.S. Lewis. Ini menarik, ini sangat menggelitik sekali. Dia berkata begini, bukan karena menarik, tapi karena selera orang itu rendah. Saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan dia itu sangat menyinggung sekali ya, tapi menggelitik juga. Dikatakan seleranya rendah. Kenapa rendah? Ini kekekalan diberikan. Dia tidak bisa membandingkan apa yang kekal dan tidak kekal. Saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu kita gereja harus berpikir kembali, memikirkan kembali tentang dirinya. Kemana gereja ini pergi? Gereja memikirkan kembali apa tujuan gereja di dunia ini. Kita berkomunitas sama-sama untuk apa? Yesus berdoa dalam Yohanes 17, supaya mereka menjadi satu, supaya dunia melihat aku di dalam mereka, seperti engkau di dalam aku. Itu artinya melalui kehidupan gereja dunia bisa melihat Yesus, dan melalui pemberitaan kebenaran dunia mendengarkan kabar baik. Saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itu sekali lagi saya katakan mengapa Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa supaya murid-muridnya dijaga dari yang jahat, tidak diambil. Ya itu soalnya begini, itu ada yang jahat Tuhan. Nah, aku sengaja biarkan di situ tuh murid-muridku. Jangan diambil ya Tuhan. Jangan diambil ya Bapak. Biarkan di situ. Itu tengah-tengah orang jahat tuh Tuhan. Dunia yang jahat. Tapi jangan diambil. Jaga saja Tuhan. Aku berdoa supaya Engkau jaga mereka. Karena dunia ini jahat. Lu untuk apa? Sekali lagi. Untuk dunia. Supaya mereka mendengar kabar baik. Yesus memberikan gambaran sangat apik sekali. Yaitu dia mengatakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Ini sangat populer sekali. Aku mengutus engkau di tengah seperti domba di tengah serigala. Saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dia menggambarkan gereja, orang percaya seperti domba. Seperti domba. Sebenarnya gambar ini juga adalah gambaran yang ada pada diri Yesus. Ingat saudara, Yesus dalam kejadian pasal 3, 15 sampai dengan kitab Wahyu. Seringkali salah satu penggambaran yang diberikan pada Yesus adalah dia adalah anak domba Allah. Dia adalah anak domba Allah yang tersembelih di atas kayu salib untuk menggantikan manusia, menanggung murka Allah atas dosa manusia. Yang dimana manusia tidak bisa menanggung murka Allah karena dosa-dosa itu sendiri, tidak bisa. Manusia tidak mungkin menanggungnya, dan Yesus menggantikan manusia posisinya sebagai domba yang tersembelih, domba korban penebusan. Penyaliban itu sendiri menggambarkan betapa jahatnya manusia dan betapa bencinya manusia kepada sang kebenaran. Yesus berkata, akulah kebenaran. Penghukuman dijatuhkan dengan proses pengadilan yang sangat cacat. Penyaliban adalah proses penghukuman, di mana proses keadilan itu sudah tidak bisa dilihat lagi di mana benar mana tidak. Itu cacat sekali proses penghukuman yang jatuh kepada Yesus. Tetapi menariknya adalah di sisi lain, di dalam kedaulatan Allah, penghukuman itu yang dialami oleh Yesus dijadikan oleh Allah untuk menunjukkan betapa kebenaran itu mengasihi manusia. Sekali lagi, betapa kebenaran itu mengasihi manusia yang berdosa, yang menanggungnya dengan rela, bahkan menyerahkan nyawanya melalui hukuman tergantung atas kayu salib, yang seharusnya itu adalah tempat semua manusia, tempat saudara dan saya, tempat gereja digantung harusnya. Di dalam kesaksiannya, gereja memberitakan kebenaran itu telah mengasihi manusia yang berdosa. Sekali lagi, Yesus sebagai anak domba Allah, dialah sang kebenaran, dan kebenaran itu mengasihi manusia. Dan kebenaran telah tergantung atas kayu salib, menjadi korban bagi dosa manusia, menanggung murka. Dan inilah harusnya gereja bersaksi kepada dunia, memberitakan bahwa kebenaran itu telah mengasihi manusia yang berdosa.
Itu kenapa Yesus mengatakan seperti domba di tengah serigala, aku utus kamu. Seperti domba, kata pertama domba. Maka tidak mengherankan jika Yesus memakai metafora ini untuk menggambarkan orang-orang utusannya di dunia ini. Seperti domba, sungguh indah. Nah, ini saudaraku, Yesus memakai kata ini. Mereka diutus seperti domba. Gereja diutus seperti domba. Seperti siapa yang mengutusnya. Yesus seperti domba, anak Allah. Dan kita adalah domba di tengah serigala. Serigala jelas memangsa domba, saudara saya kasih dalam Tuhan. Karena itu Yesus berpesan kepada gerejanya, hendaklah engkau tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Tuhan Yesus menunjukkan teladannya terlebih dahulu kepada murid-muridnya. Yesus dikenal sebagai pribadi yang bijaksana, berstrategi dalam misi, lembut tapi berani, tegas namun berempati. Tetapi kadangkala kecerdikan itu tidak selalu cukup untuk melepaskan para martir dari maut. Mereka udah cerdik, mereka sudah penuh strategi, mereka penuh keberanian. Tapi satu titik kecerdikan itu tidak bisa melepaskan mereka dari yang namanya darah martir tercurah, maut, mati, tersiksa, teraniaya. Paulus mati dipenggal kepalanya, sebelumnya dipenjara di usia tua. Petrus, sejarah gereja mencatat, dokumen-dokumen gereja mencatat bahwa Petrus di saat terbalik di kota Roma. Hampir seluruh para rasul mati sebagai martir, darah tercurah. Apa mereka kurang cerdik? Mereka cerdik. Thomas yang pernah meragukan Yesus dengan mengatakan, kalau aku tidak mencucukkan jariku ke dalam lambung dan tangannya, aku tidak percaya. Lalu kemudian Yesus menembakkan diri kepada Thomas, dan Thomas rebah dan menyembah Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas pergi ke India, dan di kota Chennai, lambungnya tertusuk oleh tombak, tepat seperti Yesus ketika lambungnya ditusuk. Apa Thomas kurang strategi? Sangat strategis. Dia punya keberanian. Tetapi kecerdikan seringkali tidak bisa melepaskan mereka. Pada suatu titik tidak bisa melepaskan dari yang namanya pencurahan darah martir, kematian. Ini semua diizinkan Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ini semua diizinkan oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa para martir, para misioner sampai hari ini juga mengalami seperti demikian. Kalau mereka tidak punya orientasi kehidupan kekal, kalau mereka tidak sadar menyadari bahwa identitas mereka adalah warga kerajaan sorga dan mereka tahu untuk apa mereka di dunia, saya rasa mereka tidak akan mau mengambil resiko seperti ini. Bahkan bagi mereka ini adalah sebuah kehormatan untuk menyatakan kasih, sekali lagi, untuk menyatakan kasih. Bukan untuk menyatakan betapa kuatnya iman saya, bukan. Tapi menyatakan kasih kepada dunia. Menyatakan kebenaran meskipun akhirnya oleh kebenaran yang saya sampaikan itu kita harus mencurahkan darah kita, dibunuh maksudnya. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dengan kata lain, di dalam kedaulatan Allah, Allah seringkali menjadikan darah martir itu untuk menuliskan kisah kasihnya kepada dunia. Sebagaimana Tuhan Yesus mencurahkan darahnya untuk menebus dosa manusia oleh karena kasihnya. Saudara, gereja dipanggil Allah ke dunia bukan supaya menjadi serupa dengan dunia. Gereja tidak boleh berkompromi dengan dunia. Gereja juga tidak boleh meninggalkan dunia. Gereja tidak boleh jadi serupa. Gereja harus menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Melalui kehidupan bersama-sama, gereja bermisi. Melalui kehidupan berkomunal, gereja mengizinkan kehidupan Yesus ada pada kehidupan mereka. Saling mengasihi satu sama lain. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya rasa menjadi hal yang baik untuk kita tanyakan sebagai refleksi diri kita. Sebenarnya apa yang menggerakkan hidup kita saat ini? Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Yang terbaik yang buat kita. Dan kita akan tahu bagaimana kita sebagai orang percaya, sekaligus sebagai gereja, harus menjalani hidup kita. Memberitakan kabar baik dengan hidup kita dan kesaksian kita. Dan ingatlah kata Yesus, Immanuel, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Kesimpulan saudara udah saya sampaikan ini. Yang pertama, ingatlah bahwa gereja ditugaskan Allah bagi dunia supaya banyak orang diselamatkan. Yang kedua, di dalam penugasannya gereja bersaksi dan dengan menduplikasi kehidupan Yesus di dalam hidupnya supaya dunia bisa melihat kehidupan Kristus secara otentik melalui gereja dan datang kepada Yesus.
Yang ketiga, di dalam penugasannya, gereja digerakkan oleh kasih Allah kepada dunia dan dikuatkan oleh sukacita sorga dalam pengharapan kekal. Yang keempat, di dalam kesaksiannya, gereja memberitakan bahwa kebenaran itu telah mengasihi manusia. Semoga ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya dan memberikan pondasi yang kuat untuk apa kita hidup, kemana kita akan pergi, dan apa yang telah menanti kita. Dan kita ingin sukacita itu boleh menjangkau orang-orang yang terhilang, sehingga bersama dengan kita semua mereka boleh kembali pulang kepada Bapa di surga yang Tuhan Yesus janjikan. Dan semua saya katakan ini adalah the ultimate reality. Sebab Yesus bangkit. Dia Allah yang mengasihi engkau dan saya dan mengasihi dunia. Tuhan Yesus memberkati.